Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardan Sarabani Sopnya dengan 3 digit NIM terakhir 127. Nah, dalam video ini saya akan membahas konflik antara seniman dan juga artificial intelligence atau AI, khususnya generatif AI gitu. Kayak sebagai salah satu konflik yang paling aktual gitu, yang berkaitan dengan kebijakan publik, perlindungan hak cipta dan keadilan digital. Nah, perkembangan AI ini kan, terutama generatif AI ini udah bawa perubahan yang sangat besar gitu dalam dunia seni dan juga industri kreatif gitu. Nah, saat ini AI itu dapat kayak menghasilkan gambar, terus ilustrasi, desain, musik, teks hingga video gitu, hanya kayak melalui prompt doang. Nah, di satu sisi teknologi ini tuh kayak dianggap sebagai inovasi gitu, karena dapat mempercepat yang apa yang kita inginkan gitu. Namun di sisi lain, generatif AI ini tuh menimbulkan banyak konflik gitu, kayak terutama bagi seniman. Nah, kenapa? Karena konflik utama itu muncul karena karya seniman ini kayak diduga digunakan lah sebagai data latih AI gitu tanpa izin. Nah, tanpa transparansi dan juga tanpa kompensasi yang jelas gitu. Nah, dalam jurnal ini kayak konflik tersebut tuh dibahas sebagai perebutan hak cipta gitu, identitas kreatif dan juga keadilan digital. Nah, bagi perusahaan AI ini tuh sebenarnya fine-fine aja, karena mereka itu mengambil dari Google atau dari berita media. Nah, itu nggak apa-apa aja kalau menurut si punya AI ini gitu. Nah, dianggap kayak melatih sistem itu kayak menuju industrialisasi, kayak udah tersebar di internet, dianggap sebagai data yang fair aja untuk dipakai. Terus bagi seniman, kayak karya seni itu kayak bukan sekedar data doang, tapi karya seni adalah hasil dari pengalaman, waktu, proses, identitas si itunya, penulisnya, seperti itu. Dan juga proses kreatif yang cukup panjang, tapi AI ini diambil cara singkat doang gitu, tanpa kompensasi yang jelas. Nah, akar masalah itu ada 3 hal. Yang pertama, belum adanya izin gitu. Nah, pengguna data AI itu nggak ada mempunyai izin terhadap seniman. Tidak, jadi seniman tuh nggak mengetahui kalau misalkan karya itu dipakai. Terus yang kedua, nggak ada transparansi dari perusahaan AI. Kayak seniman tuh sering banget nggak dapat informasi yang jelas gitu mengenai kayak sumber-sumber data latih AI atau hasil gambar dari AI itu dari mana gitu. Yang ketiga, belum kuatnya regulasi secara hukum. Nah, kalau di hukum sekarang itu khususnya mengatur generatif AI dalam konteks Indonesia itu udah ada perlindungan hak cipta, itu udah diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Nah, tapi aturan di sini tuh belum secara spesifik menunjukkan tentang generatif AI atau data latih AI. Justru kalau dari sini tuh terlihat kalau misalkan konflik itu bukan berasal dari seniman dan teknologi doang, tapi juga konflik kebijakan. Terus pemerintah itu memiliki peran yang penting gitu dalam menciptakan regulasi yang adil antara perlindungan hak seniman dan juga perkembangan inovasi teknologi. Dan sampai sekarang hukum di Indonesia itu udah ada, cuman pergerakannya itu belum ada gitu, kayak belum sampai ke titik yang dimana bisa memenjarakan orang yang terkena hak cipta seperti itu. Terus dampaknya apa? Kalau misalkan kita lihat dampaknya, setuju, konflik ini tuh antara seniman dan AI ini menimbulkan beberapa dampak. Yang pertama, muncul nggak ada legitimasi lah antara pemerintah seniman dan juga perusahaan teknologi. Yang kedua, itu konflik itu menimbulkan kerugian ekonomi bagi seniman. Kayak ada kekhawatiran nilai kreatifnya yang nggak bisa tercapai gitu, karena kayak kita tinggal buat prompt udah jadi tuh gambar gitu. Jadi kayak buat apa kita ke seniman kalau misalkan ke AI aja udah gampang buat desain poster, makanan, minuman. Nah, itulah yang menyebabkan seniman itu merasa tertindas dengan adanya perkembangan teknologi ini. Terus yang ketiga, nah konflik itu sebenarnya mengancam identitas kreatif seniman, kayak gaya artistiknya yang dibangun bertahun-tahun tanpa replikasi. Namun di era sekarang justru dengan kita membuat prompt
itu hanya 10 detik udah jadi. Nah itulah yang menyebabkan para seniman itu merasa nggak dihargai. Terus yang keempat, konflik itu berkembang menjadi gugatan hukum dan juga polarisasi publik seperti dalam kasus yang saya angkat, yaitu Anderson v Stability dan juga Getty Image versus Stability AI. Nah ini tuh menunjukkan kalau misalkan persoalan AI dan juga hak cipta itu udah menjadi isu hukum tingkat global gitu, udah bukan tingkat lokal lagi. Nah terus untuk menganalisis konflik ini tuh saya menggunakan teorinya Thomas Gilman, yaitu konflik mode. Nah teori itu kayak menjelaskan lah kayak ada competing, avoiding, compromising, accommodating, dan juga collaborating. Nah kalau saya lihat kalau dalam kasus ini itu competing terlihat ketika seniman atau pemilik karya itu menempuh jalur hukum untuk melawan perusahaan AI. Nah avoiding itu terlihat ketika perusahaan AI itu enggak memberikan kesempatan atau transparansi lah yang cukup tentang data latih yang dia gunakan. Terus kompromisinya itu dapat muncul melalui sistem kayak lisensi, kompensasi, atau mekanisme output gitu. Nah, terus accommodatingnya itu terjadi ketika seniman itu terpaksa menerima kondisi karena enggak memiliki kekuatan hukum, ekonomi, dan juga akses informasi yang cukup gitu. Nah, tapi dari strategi yang paling tepat itu adalah collaborating, karena strategi itu berusaha mencari solusi yang adil bagi kedua pihak di tengah era modernitas. Terus strateginya apa? Nah, strateginya itu dapat dilakukan kayak beberapa transparansi yang tadi, transparansi, terus sistem izin dan lisensi tentang hak cipta, terus kompensasi yang adil bagi seniman. Terus yang keempat adalah mekanisme output atau konsen. Itu ada tujuan yang jelas lah untuk mengedepankan seniman dan juga teknologinya. Terus mungkin dari konflik ini kita melihat kayak misalkan masyarakat tuh perlu memahami lah tentang adanya kemajuan teknologi tidak boleh mengorbankan hak dan juga martabat manusia. AI itu emang benar-benar kayak bantu banget lah tentang proses kreatif, dan juga seniman itu tetap harus dihargai sebagai hasil pemikiran, pengalaman, dan juga kerja kreatif. Mungkin cukup sekian dan lanjut ke video campaign ya.